warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Fine? Oke, sebelumnya siapa yang nggak berangkat pada pertemuan kali ini? Nihil? Wah, kalian ini rajin-rajin ya. Pertahankan ya seperti ini. Belajarnya jangan malas-malasan. Terus jangan kebanyakan main juga. Eh, Main boleh sekali-kali, tapi waktunya jangan dihabiskan buat main, tapi dihabiskan buat belajar, biar tidak menyesal di hari kedepannya nanti. Oke. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga pembelajaran bisa berjalan dengan lancar, mendapatkan ilmu baru, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum masuk ke pembelajaran materi kali ini, Bapak punya video, jadi tolong diperhatikan ya. Kingdom Protista is a very interesting kingdom of life. You may have heard that Kingdom Protista is like the junk drawer in your house. You know, the drawer that has a little bit of everything in it. Let me help explain why. Here's a chart of all the different types of eukaryotic groups of organisms. I've circled all the groups that would not belong in Kingdom Protista. What is left over is a fascinating and very diverse group of organisms. You have water mold, diatoms, kelp, amoeba, and many more organisms. If you have a eukaryotic organism, and it is not a plant, animal, or fungi, then it is a protist. All protists have the following common characteristics. They are eukaryotic, which means they have a nucleus. They do not contain tissue, and they're located in a moist area. This kingdom is so diverse that protists are found everywhere on Earth, and scientists have subgrouped it into protists that are plant-like, such as algae, animal-like, such as paramecium, and fungi-like, like this slime mold. Berdasarkan video tersebut, kita akan pelajari tentang protista. Protista berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos dan sitos. Protos yang berarti mula-mula atau pertama, dan sitos yang berarti menyusun. Protista merupakan kingdom yang beranggotakan makhluk bersel satu atau bersel banyak yang tersusun secara sederhana. Nah, umumnya protista hidup di air, baik air tawar maupun air laut. Nah, protista dibagi menjadi tiga, yaitu protista mirip hewan atau protozoa, protista mirip tumbuhan atau alga, dan protista mirip jamur. Nah, kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama yaitu protista mirip hewan atau protozoa, merupakan organisme bersel tunggal yang sudah memiliki membran inti. Nah, bentuk selnya sangat bervariasi dan sudah memiliki alat gerak, yaitu berupa kaki semu. Jadi dia bergerak secara aktif. Nah, reproduksinya dibagi menjadi dua, yaitu reproduksi secara seksual dan aseksual. Nah, reproduksi secara seksual yaitu dengan cara vegetatif dan generatif, sedangkan yang aseksual secara pembelahan. Nah, Bapak mempunyai video lagi tentang penggolongan berdasarkan alat gerak dan juga peranan protozoa dalam kehidupan. Tolong disimak ya. Berdasarkan alat geraknya, protozoa digolongkan menjadi 4, yaitu yang pertama ciliata, bergerak menggunakan bulu getar. Contohnya yaitu paramecium. Yang kedua, rhizopoda, bergerak menggunakan kaki semu. Nah, contohnya Amoeba proteus. Yang ketiga,
flagellata, bergerak menggunakan bulu cambuk. Contohnya Trypanosoma gambiense. Yang keempat, sporozoa, tidak memiliki alat gerak khusus. Peran protozoa dalam kehidupan. Peran protozoa dalam kehidupan ada dua, yaitu peran menguntungkan dan peran merugikan. Nah, yang pertama, peran menguntungkan. Ada foraminifera. Nah, kerangkanya yang telah kosong mengendap di dasar laut membentuk tanah globigerina yang berguna sebagai petunjuk adanya minyak bumi. Nah, yang kedua ada radiolaria. Kerangkanya yang jika mengendap di dasar laut menjadi tanah radiolaria yang dapat digunakan sebagai bahan penggosok. Peran protozoa yang merugikan. Protozoa dapat ditemukan di mana-mana karena termasuk organisme kosmopolit. Protozoa yang merugikan adalah dapat menyebabkan penyakit bagi manusia, seperti Plasmodium sp, penyebab penyakit malaria, Trypanosoma gambiense, penyebab penyakit tidur, Trichomonas vaginalis, penyebab penyakit kelamin pada wanita. Selanjutnya yaitu protista mirip tumbuhan atau alga. Nah, protista mirip tumbuhan atau alga tidak memiliki ciri-ciri pokok terhadap dunia tumbuhan, sehingga dia memiliki dunia tersendiri yaitu protista. Nah, alga memiliki pigmen klorofil, yaitu yang berfungsi untuk berfotosintesis. Nah, selain pigmen klorofil, alga memiliki pigmen lainnya, yaitu seperti ficosantin, ficocyanin, terus xanthofil, dan karotena. Tubuh alga ada yang bertalus, yaitu tubuhnya berupa akar, batang, dan juga daun yang tidak sejati. Terus reproduksi alga yaitu terjadi secara vegetatif dan generatif. Vegetatif yaitu dengan cara pembelahan atau pembentukan spora, sedangkan yang generatif yaitu bertemunya dua sel gamet. Nah, Bapak mempunyai video lagi yaitu pengelompokan alga. Jadi mohon disimak ya. Berdasarkan pigmen yang dikandungnya, alga dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, alga hijau atau chlorophyta. Ciri-cirinya yaitu multiseluler atau memiliki banyak sel. Bentuknya seperti benang atau lembaran, memiliki ukuran mikroskopis, tetapi ada juga yang berukuran makroskopis. Alga hijau atau chlorophyta memiliki pigmen warna hijau. Contoh alga mikroskopis adalah Spirogyra, sedangkan contoh alga makroskopis adalah Ulva. Alga hijau atau chlorophyta bisa kita temui di daerah air tawar ataupun air laut. Selanjutnya adalah alga merah atau Rhodophyta. Alga merah atau Rhodophyta memiliki pigmen picoerythrin atau pigmen berwarna merah. Contoh alga merah atau Rhodophyta adalah Eucema spinosum. Alga merah atau Rhodophyta biasanya memiliki ukuran makroskopis. Kelompok alga yang selanjutnya yaitu alga coklat atau Phaeophyta. Memiliki warna coklat kehijau-hijauan. Alga coklat banyak mengandung asam alginat yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan industri tekstil maupun obat-obatan. Contoh alga coklat yaitu
Sargassum, dan Turbinaria. Kelompok alga yang selanjutnya yaitu Chrysophyta atau alga keemasan. Kelompok Chrysophyta memiliki pigmen warna dominan yaitu karoten dan pigmen warna lain berupa klorofil A dan klorofil C. Klorofil C ini adalah pigmen yang menghasilkan warna hijau coklat pada tanaman. Chrysophyta tersusun atas satu sel atau banyak sel dan memiliki kloroplas bentuk cakram, pita, atau oval. Kelompok ini dapat ditemukan di air tawar maupun air laut. Contoh Chrysophyta adalah Diatom, Navicula sp. dan Pinularia sp. Nah, yang selanjutnya adalah Protista mirip jamur. Nah, Protista mirip jamur tidak digolongkan pada fungi karena pada fase vegetatifnya dia bergerak seperti protozoa. Protista mirip jamur dibagi menjadi 3, yaitu Mysomycota, Acromycota, dan Oomycota. Yang pertama, Mysomycota, yaitu tubuhnya yang berlendir dan tidak bersekat. Tubuh vegetatifnya yang berlendir itu disebut plasmodium, dan plasmodium tersebut dapat bergerak secara amoeboid. Nah, yang kedua, Acromycota ini hampir sama dengan Mysomycota, cuma yang membedakan adalah tubuhnya yang bersekat. Dan yang ketiga adalah Oomycota. Oomycota ini tubuhnya terdapat dinding sel dari selulosa yang tidak bersekat. Sudah semua ya kita bahas dari Protista mirip hewan, Protista mirip tumbuhan, hingga Protista mirip jamur. Kira-kira ada yang mau ditanyakan atau tidak, atau sudah cukup? Kalau sudah cukup, marilah kita tutup pertemuan kali ini. Oh ya, jangan lupa ya, tugas yang Bapak berikan dikerjakan ya, dikumpulkan minggu depan. Marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.